Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Omah Kelinci. Kali ini Omah Kelinci akan membahas terkait skebis ya pada kelinci New Zealand. Nah, di sini karena kelinci yang namanya Rani itu terkena skebis di telinga, sehingga untuk video kali ini Omah Kelinci akan membahas terkait penyakit ini menurut jurnal ya. Di sini jurnalnya di Lombok Journal of Science volume 2 bulan Agustus tahun 2020. Di sini membahas tentang identifikasi parasit dan tingkat keparahan penyakit skebis pada kelinci New Zealand sebagai bahan preparat. Bahan preparat itu yang seperti dilihat di mikroskop kayak gitu ya. Jadi kayak ada kaca-kacanya, itu adalah bahan preparat namanya atau preparat gitu ya. Di sini penelitinya Eko Susetiarini sama Ponco Jari, kemudian ada Roy Mill, kemudian ada Hendrik. Ya, di sini para peneliti ini berasal dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi jurnal ya, ini berdasarkan jurnal. Di sini biasanya kita melihat abstrak ini untuk melihat keseluruhan isi dari penelitian atau keseluruhan isi dari jurnal ya. Jadi untuk pertama kali di sini abstrak ya. Kemudian jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif ya. Deskriptif kualitatif ini maksudnya adalah cara menganalisa melalui pengamatan langsung atau bisa wawancara, karena ini kelinci nggak mungkin wawancara ya. Jadi pasti menggunakan pengamatan langsung. Ya, kemudian di sini informasi yang kedua adalah dilakukan pada bulan November sampai Desember tahun 2019. Ini yang saya highlight warna kuning adalah informasi yang penting. Kemudian ada 24 kelinci yang diamati, kemudian yang terserang skebis ya, yang diamati. Kemudian ada 4 sampel. Ya, kemudian nanti kita dilihat tingkat keparahannya. Kemudian cara untuk melihat skebisnya seperti apa, dengan cara mengkerik ya, dikerik. Jadi dikerik skebisnya, kemudian sampai mendapatkan antropoda parasit penyebab skebisnya itu. Skebis berarti di sini adalah nama penyakit. Nama penyakit, jadi bukan penyebabnya kan. Jadi skebis adalah nama penyakit yang menyebabkan nanti ada ini. Di sini tertulis sebagai bakteri atau parasit ya, parasit. Nah, kemudian untuk metode pembuatan preparat tadi ya, kaca-kaca tadi, yaitu whole mouth hewan. Jadi maksudnya adalah tanpa melakukan proses pemotongan atau dilihat bulat-bulat seperti itu. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa yang menyebabkan skebis pada kelinci adalah parasit jenis ini, Sarcoptes scabiei. Jadi jenis ini yang menyebabkan parasit jenis ini yang menyebabkan skebis pada kelinci New Zealand. Seperti itu. Itu hasil penelitiannya total keseluruhan. Kemudian kita akan bahas satu persatu ya. Di sini kita lewati abstrak ya. Kita lewati abstrak bahasa Inggris, kemudian di sini ada pendahuluan. Ya, di sini ada pendahuluan. Nah, di sini ada informasi bahwa kelinci New Zealand bukan merupakan breeding asli. Di sini adalah hasil persilangan, sehingga di sini kita mendapatkan informasi baru bahwa kelinci New Zealand itu bukan breeding asli, akan tetapi persilangan dari Flemish Giant, dari Belgian Hare ya, Hare. Ya, jadi Hare itu seperti bahasa Latinnya ya, untuk rabbit gitu ya, rabbit atau kelinci. Nah, ini yang ngomong adalah jurnal juga yang diterbitkan oleh Mas Santo dan Agus pada tahun 2013 seperti itu.
Oke, di sini juga disebutkan bahwa kelinci yang kemungkinan terpapar baik penyakit gitu ya, yaitu adalah faktor pemeliharaan yang kurang tepat. Ini juga berdasarkan penelitian ya, Wahyudi tahun 2009. Jadi pemeliharaan yang kurang tepat bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian yang informasi yang selanjutnya mengenai scabies ini adalah parasit ini mampu selama 1 minggu dapat hidup di lapisan epidermis kulit bagian stratum corneum. Maksudnya adalah stratum corneum ini bagian lapisan kulit paling atas. Jadi sebelum dia bisa masuk ke dalam kulit, dia bisa hidup di sana selama 1 minggu. Nah, jadi dia nggak mati gitu ya. Jadi dia nggak mati, tapi dia bisa hidup di lapisan kulit paling luar itu selama 1 minggu. Gitu ya. Ini menurut Zhang pada tahun 2012. Ini juga merupakan hasil penelitian. Kemudian parasit yang tadi ya, parasit yang menyerang kaki menyebabkan luka, iritasi dan peradangan. Ya, jadi biasanya kayak gimana sih kelinci yang terkena scabies ini? Biasanya kelinci akan menggaruk kaki pada kandang karena parasit yang ada dalam lapisan kulitnya. Kemudian kulit kelinci akan luka, ya, terjadi pendarahan. Kemudian pada tahap awal investasi parasit ini menyebabkan luka, ya, akan bisa menyebabkan luka. Oke, di sini juga ada informasi lagi bahwa scabies ini dapat menyebabkan kematian pada kelinci. Ya, kelinci akan menjadi susah makan dan kekurangan gizi. Ini menurut Kementerian Kehutanan tahun 2012. Nah, jadi seperti itu. Jadi scabies bisa menyebabkan kematian. Kemudian untuk metode penelitiannya di sini muncul tabel ya untuk mengetahui apakah efeknya yang disebabkan itu ringan, sedang atau berat gitu ya. Kalau berat ini terdapat ya luka, alopecia luka itu kira-kira sampai 1 cm gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek di sini. Kemudian ini hasilnya terbukti bahwa yang muncul adalah Sarcoptes cabeyi yang itu. Yang ini hasil penelitiannya yang dari mikroskop. Kemudian yang ini adalah gambar literatur ya. Di sini muncul gambar literatur, berarti seperti animasinya seperti itu. Kemudian gambar 1A ya, 1A menunjukkan bahwa kelaminnya jantan ya, yang menyebabkan scabies pada kelinci New Zealand ini kelaminnya jantan. Kemudian dari 4 sampel tersebut ternyata muncul bahwa tidak sampai menyebabkan berat gitu ya, tingkat berat, hanya sedang dan ringan dengan memiliki skor 5. Jadi tidak menyebabkan, menurut penelitian ini tidak menyebabkan sampai berat gitu ya, sampai berat, hanya tingkat sedang dan tingkat ringan. Kemudian untuk gejala supaya teman-teman tahu, gejalanya adalah kurus, lemas, rambutnya rontok pada bagian tertentu dan suka menggaruk pada bagian yang gatal. Jadi mohon diperhatikan kalau kelincinya sudah garuk-garuk seperti itu ya, mungkin ada scabies atau seperti apa. Kita bisa cek, kita bisa lihat. Nah, selain itu, ini informasi yang sangat penting kalau menurut saya, bahwa penyakit ini dapat ditularkan ke manusia. Nah, ini juga berdasarkan penelitian Desiandura pada tahun 2017 bahwa scabies pada hewan bisa menular kepada manusia. Jadi teman-teman sobat omah kelinci harap diperhatikan ya, setelah memegang kelinci yang terkena scabies, cuci tangan langsung atau bisa menggunakan glove atau sarung tangan saat memegang kelinci yang terkena scabies ya, karena bisa menular ke manusia. Oke, kemudian seperti tadi gejalanya gatal-gatal ya, hewan menjadi tidak tenang, sering menggosokkan tubuhnya ke dinding dan kandang, akhirnya timbul peradangan pada kulit ya. Jadi untuk pencegahannya gimana? Lingkungan sangat mempengaruhi, terutama kebersihan kandang, ketersediaan pakan yang cukup. Jadi sebagai defense ya, sebagai defense atau pertahanan pada kelinci tersebut. Kemudian sanitasi dan lingkungan yang kurang baik juga sebagai faktor utama penyakit scabies. Nah, ini tadi dilihat di kaca seperti ini dan munculnya yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kesimpulannya adalah
seperti yang kita sudah bahas bahwa skepis ini bisa menular ke manusia. Jadi mohon teman-teman atau sahabat omah kelinci harap memperhatikan kebersihan kandangnya, pakannya sehingga hewan-hewan kelinci-kelinci kesayangan kita tidak terkena skepis. Mungkin itu aja yang bisa omah kelinci sampaikan saat ini. Semoga informasi bermanfaat. Terima kasih, salam sejahtera bagi